adalah namanya Kepang bahagia. Yang penting anaknya bahagia. Bukan ya. Meski memiliki segudang aktivitas, Raffi Ahmad tetap dikenal sebagai family man. Tak hanya membanjiri cuan untuk istri dan anak-anaknya, Raffi juga berusaha meluangkan waktunya untuk berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga kecilnya. Menghadiri sebuah acara akhir pekan kemarin, Raffi membawa putri bungsunya Ranaima Malika Raudia Andara atau Baby Lily. Raffi terlihat cekatan mengasuh Baby Lily, sehingga Batita berusia 1 tahun itu nyaman, tenang, dan senang berada di tangannya. Kebersamaan ayah dan anak itu tampak menarik ketika Raffi dengan terampilnya menyisir dan mengunci rambut Baby Lily. Oke, disisirin. Oke, Dragon Ball. Oh, 1. Memang cuma 1. Belum selesai. Oh, belum selesai. Strik. Ini ternyata ngikat rambut nggak bisa-bisa hari nanti. Ah, parah. Gak simetris. Gak simetris ini. Ya, oh. Ini adalah namanya Kepang bahagia. Yang penting anaknya bahagia. Bukan ya. Kalau hari biasa, kalau ketemu Lili pasti sebelum berangkat kerja pasti ketemu sama dia. Bangsa 10 menit, habis itu aku pergi kerja, pulang-pulang dia udah tidur. Jadi 1 minggu biasanya waktu sama dia. Nah, kita kan paling tahu, karena anak-anak kita itu memang terkadang pasti butuh isi hati dari kita, butuh kedekatan fisik kita buat mereka. Jadi di usia golden time, golden moment kayak begini kan nggak bisa terulang. Biar bonding sama anak kita ini, karena umur segini kan nggak bisa terulang lagi. Sebagai utusan presiden, artis top serta pengusaha, Raffi memang tak memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul dan bercengkrama bersama 3 anaknya. Tapi dengan waktunya yang terbatas, Sultan Andara ini dapat menciptakan quality time saat bersama Rafathar, Rayansa hingga Baby Lily. Jadi tak heran jika anak-anaknya selalu merindukan dan dekat dengan Raffi. Kalau aku lebih percayain semuanya sama kita, tapi kan kita juga sering nanya, terutama tumbuh kembang anak kita itu tergantung lingkungan dan tergantung apapun yang di dekatnya. Ya kita harus tetap jaga, selain kita jaga harinya dia, kita juga jaga fisiknya dia, tapi kita juga harus jaga daya tahan tubuhnya. Karena sedihmu. Selain Raffi Ahmad, sosok family man juga hadir pada diri Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah itu lekat dengan 2 anaknya Aminah dan Azura. Atta bisa mengambil hati Aminah dan Azura, sehingga anak-anaknya merasa nyaman dan senang bersama papanya. Ketika Aminah masuk sekolah di hari pertama, Atta lah yang mengantarkannya ke sekolah. Pokoknya hari ini Berarti dia udah besar gitu. Kakak Amina udah mulai petualangan baru, belajar hal-hal baru, ketemu teman-teman baru. Aku nggak boleh pilih-pilih, temennya semua Ya. main bersama ya sayang ya. Dan pokoknya sekarang kita semua doain kakak supaya sehat terus, Amin. pinter di sekolah. Aminah dan Azura tak hanya lekat dengan Atta Halilintar, mereka juga dekat dengan sang kakek Anang Hermansyah. Anang selalu luangkan waktunya untuk menemui 2 cucunya. Anang pun bisa membujuk sang cucu bila ada yang sedang tidak mood. Bagi Anang ada kebahagiaan tersendiri dan tak ternilai
bisa dekat serta menyaksikan perkembangan cucunya. Ya iyalah, aku kan kepingin tahu, aku ingin deket sama cucu-cucuku. Karena memang nggak tahu ya, senang aja. Kan selalu menjagamu. Roda kehidupan berputar, tak ada hal yang tak mungkin selagi usaha diiringi doa. Barangkali kalimat ini tepat menggambarkan bagaimana kehidupan Lesti Kejora. Siapa sangka, jauh sebelum mengantongi popularitas dan kekayaan yang bikin geleng-geleng kepala, sosok Lesti 10 tahun yang lalu hanya seorang gadis Cianjur yang sangat sederhana. Hidup pas-pasan di rumah bilik dari bambu. Dan di waktu luangnya, Lesti harus mengurus domba demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Bahwa semuanya itu ya Tuhan, semuanya itu sementara, ya semua itu dan buat Dede tuh yakin banget siapapun juga kalau punya kemauan, punya mimpi, terus memang Tuhan memberikan takdir yang baik gitu ya, gak ada yang tidak mungkin. Orang aku aja dari ibaratnya udah jauh dari mana gitu, yang dulunya juga jangankan buat naik mobil gitu, mau ke kota aja harus naik mobil umum, itu pun harus nunggunya berapa lama. Jadi buat Dede pribadi mah justru malah malah jadi pengingat lagi gitu bahwa ya bisa seperti sekarang ini tuh semuanya proses. Baik. Terima kasih tinggalnya di gunung. Jadi setiap apa namanya, ya sore atau libur sekolah itu sama Aki ngangon domba. Makanya dia bisa bicara sama domba ya? Bisa. Domba-domba kuring, yang angon kuring. Iya. Tambah dong, satu bait lagi. Masih teringat jelas bagaimana susahnya kehidupan yang dulu. Meskipun demikian, Lesti selalu mensyukurinya. Bahkan Lesti menganggap domba-domba itu sebagai sahabatnya. Lesti pun rutin mengecek perkembangannya. Oke, karena sudah merong-merong guys. Sahabat-sahabat aku. Ayo, sini cepat. Kita joget dulu biar gak tegang, say. Nah ini ya domba-domba itu ya, itu memang real sahabat-sahabat aku. Biasanya mereka aku angon ke Gunung Angkat 7. Nah, flashback ya, kita flash ke dalam ya. Oke guys, mari kita masuk. Kok kalian minggir sih? Ya nih ya, jadi dulu itu Dede kegiatannya selain sekolah, selain nyanyi, emang suka main ikut Aki, ngangon. Puyuhan betah ya kamu ya. Seru karena momen-momen itu tuh justru malah mungkin ya aku ngerasa bahwa aku tuh menjadi anak yang sangat beruntung karena ngerasain dimana momen-momen di kampung, bermain sama teman-teman di kampung, bahkan main sama hewan gitu. Maksudnya ngerasain ngurusin domba tuh kayak mana susahnya. Boy William merupakan salah satu seleb yang terang-terangan kagum pada Lesti. Cara hidup Lesti begitu menginspirasi untuk siapapun jika usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi karena memang dia itu punya talenta itu, jadi suka manggung ke sana ke sini. Jadi jarang kan, gitu jarang ketemu. Maksudnya jarang masuk sekolah. Itu banyak aja. izin. Iya, jadi Ketahuan lu ya. itu aja. Dia nggak bandel, kalau itu memang baik. Karena memang seharian juga baik. Cuman kan kalau saya seorang guru waktu dulu itu suka kalau misalkan nggak ada ini kemana itu aja paling nggak kepikiran itu dulu mah. Karena tahu gitu. kecilnya kan emang Iya. Dede tinggal di sini, jadi Iya, bapak memang tahu. tinggal. Iya. Kaget dong ngelihat dia sekarang. Ya iya, kalau dulu waktu kagetnya waktu berangkat awal naik aja begitu. Jadi sangat kagum begitu juga gitu kan.
sekarang mah kita teman baik, kita berkarya bersama, kita nggak saling merugikan, saling support. Aduh pemirsa Seleb News. James dibikin bingung loh ya. Pelihara kambing di rumah, itu kandangnya segede apa ya? Pasti harus punya rumah sebesar rumahnya Lesti dan Bilar. Namun, tahu gak sih pemirsa, James salut banget sama Lesti yang gak pernah lupa asal-usulnya. Apalagi sempat terjun langsung ya untuk makanin kambing. Kambing mana sih yang gak seneng pemirsa, iya kan? Lalu juga sama ini seperti Raffi Ahmad. Ketika dapat tugas negara, langsung aura wibawanya itu keluar banget. Tapi ketika di rumah, tadi pemirsa lihat kan ya, jangankan mandiin baby Lily, tapi Raffi ini juga sangat lihai untuk mengikat rambut baby Lily. Aku jadi salah fokus pemirsa melihat baby Lily kok gemes banget ya, gemoy gitu pemirsa. Segemoy James Purba yang sudah siap untuk menyapa Anda pemirsa di hari ini. Apa kabar? Senang sekali loh saya bisa kembali hadir untuk menemani Anda pemirsa, dan tentunya James sudah menyiapkan kabar-kabar yang hangat dan terupdate seputar selebriti Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Seleb News, rumahnya seleb. Pemirsa masih ingat kan ya dengan jargon Syahrini, maju mundur cantik, bukan maju cantik pemirsa. Nah ngomong-ngomong soal Inces Syahrini, kabarnya Inces siap untuk memberikan gebrakan. Nah gebrakannya adalah ketika Inces Syahrini ini pulang ke Indonesia, dia ngasih tahu, dia kasih spill kalau dia mau membuat sesuatu. Tapi kok bisa ya Inces Syahrini sampai ke Indonesia pas di acara hajatannya Luna Maya pemirsa. Apakah itu salah satu gebrakan dari Inces? Kepo kan? Pengen tahu kan pemirsa? Langsung aja kita lihat liputannya. Ini dia. Cukup lama menetap di luar negeri, Syahrini tiba-tiba saja memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia. Tanpa angin, tanpa hujan. Kepulangan Syahrini ini tepat di hari Luna Maya menggelar pesta resepsi yang kedua di Jakarta. Seolah sengaja berhimpitan, Syahrini juga menggelar pesta ulang tahunnya yang mewah. Bak pernikahan dengan konsep serba putih. Dan seolah pula tak ingin kalah dengan resepsi Luna yang ada wedding cake raksasa, Syahrini juga menyediakan cake ultra raksasa dengan gaya chandelier menggantung di udara. Kau ikuti aku terus sampai kusut tak bergerak. Maju, 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 cantik, cantik. Maju, 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 cantik, cantik. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Hanya satu yang tak pernah terjadi. Baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta. Ya, memang sudah menjadi konsumsi publik jika hubungan Syahrini dan Luna panas. Sejak aksi telikung-melikung sekian tahun lalu, hingga kini isunya hubungan mereka belum juga membaik. Bahkan kepulangan Syahrini ini disertai kepastian akan menetap kembali di Indonesia. Hal ini diketahui melalui unggahan Ivan Gunawan, yang mana Syahrini akan membuat banyak gebrakan baru di tanah air. Itu tandanya kompetisi mereka siap tergelar lagi. Syahrini versus Luna Maya. Kehidupan istri saya di Singapura itu bangunnya jam 4 pagi. Wow, lalu Biasanya sholat tahajud. Jadi setelah itu kasih makan anak pagi, siang, malam. Nggak kerasa 6 tahun breaknya Inces. Alhamdulillah sehat, sedang happy-happynya karena anaknya sedang lucu-lucunya, sedang fokus mengurus buah hati. Belum ada obrolan sih, belum ada, fokus sama
bayi sama rumah tangganya, sama keluarga kecilnya gitu. Kalau nanya ya nanti ya gitu, salam aja. Karena aku suka live TikTok kan sekarang, suka banyak yang Inces apa kabar gitu-gitu segala macam. Aku bilang ya baik, kapan pulang belum tahu. Aku suka sampaikan salam dari pemirsa TikTok gitu kan. Terus dia bilang iya salam kembali ya, sehat selalu gitu jawabannya. Sebelumnya, bulan Mei lalu saat pernikahan Luna di Bali begitu viral, Syahrini tiba-tiba saja muncul ke permukaan, guncang sosial media lewat hadir di acara Festival Film Cannes. Meskipun banyak spekulasi berkembang seputar kehadirannya di sana, Syahrini tetap pede. Seolah enggan tersaingi pemberitaan Luna akhirnya bahagia menemukan cinta, padahal Luna justru kini tengah sibuk dengan status barunya. Bahkan dalam sebulan ini, Luna dan Maxim akan pergi keliling Eropa untuk bulan madu selama 1 bulan penuh. Good morning. Morning. Finally holiday. First stop. Something Bali itu is like last stop here buat a lot of people. Buat kita is a transit. First stop. Terima kasih masih setia menunggu, setia sayangnya sama Inces. Makasih pemirsa. Betul, kita rencana mau ke Eropa. Agustus juga aku ulang tahun, aku juga pengen mungkin stay away a little bit, lebih relax, nggak bikin acara apa, tapi September bikin aja. Aduh, pokoknya ini tuh kayak Cinderella story deh. Pokoknya intinya sebagai sahabat seneng banget Luna mendapatkan kebahagiaannya dan orangnya adalah Maxim yang baik hati dan menyenangkan buat semuanya. Kita sebagai teman-teman kayak senang sekali dan alhamdulillah Luna pokoknya sampai di titik kebahagiaannya dia.